Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rista Mokodongan dengan NIM 13142208. Kami dari kelompok 2 dengan Sri Ilha Pakaya dengan NIM 13142263. Di sini kami berdua akan membahas mengenai sistem informasi berbasis komputer. Topik utama dalam presentasi ini yakni dasar-dasar pemasaran komputer dan pengertian data serta pengertian informasi. Kemudian kita masuk pada poin pertama, yakni membahas tentang hardware komputer. Jadi perangkat keras yang ada pada komputer atau yang lebih familiar disebut hardware dan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada prosesor, RAM memori, hard disk, FPGA card, sound card, dan mainboard atau motherboard, CD-ROM, RW, DVD-ROM, RW, kemudian juga ada floppy drive, monitor, keyboard, modem, TV tuner, scanner, printer, kabel data, dan lain-lain. Kemudian ada perangkat input. Jadi perangkat input ini berfungsi untuk memasukkan data dan program ke dalam komputer. Kemudian contoh perangkat input antara lain keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Kemudian juga ada perangkat output. Jadi perangkat ini berfungsi untuk menampilkan hasil pengelolaan data, dan kemudian juga contoh dari perangkat input ini antara lain yang pertama ada monitor, speaker, dan printer. Kemudian juga ada perangkat penyimpanan data. Jadi perangkat ini berfungsi menyimpan data secara permanen. Kemudian contoh dari perangkat penyimpanan data ini antara lain disket, hard disk, flash disk, dan lain-lain. Kemudian juga ada perangkat pembaca dan penulis data. Jadi perangkat ini berfungsi untuk membaca dan menulis data ke dalam perangkat penyimpanan data. Dan contoh perangkat membaca dan penulis data antara lain ada drive, CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW, dan lain-lain. Kemudian perangkat proses jadi perangkat ini berfungsi untuk proses komputer secara keseluruhan. Perangkat proses ini juga terdiri dari control processing unit atau CPU, CPU, atau prosesor, dan juga main memory. Kemudian ada software komputer. Software komputer merupakan program yang berfungsi mengatur kerja hardware. Software dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada sistem operasi. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur kerja hardware atau komputer secara mendasar, misalnya menghidupkan dan mematikan komputer dan lain-lain. Contoh sistem operasi yaitu ada Linux, DOS untuk penggunaan Linux dan Windows, Android, dan lain sebagainya. Dalam sistem informasi berbasis komputer, dasar pemrosesan komputer ada yang dinamakan dengan data dan informasi. Data adalah bahan utama dari pekerjaan manajemen sistem informasi. Tanpa data, pekerjaan informasi tidak akan pernah ada. Data adalah fakta yang terjadi karena adanya organisasi yang terjadi pada bagian transaksi. Manajemen bagian bawah, menengah, dan atas. Zulkifli 2009. Kemudian ada informasi. Informasi merupakan data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki makna tertentu bagi penggunanya. Adi Nugroho 2004. Informasi merupakan data yang diambil menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.
Informasi yang digunakan di dalam suatu sistem informasi umumnya digunakan untuk beberapa kegunaan. Nilai sebuah informasi ditentukan dari dua hal yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian di dalam proses mengambil keputusan tentang suatu keadaan. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Kemudian kita masuk pada poin terakhir, yaitu brainware. Agar hardware dan software bisa berjalan dan berfungsi secara baik, maka diperlukan yang namanya brainware. Brainware merupakan manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. Brainware dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama operator, yang kedua programmer, dan yang ketiga analisis. Operator adalah orang yang mengoperasikan komputer, sedangkan programmer adalah orang yang membuat program untuk digunakan dan dijalankan dalam komputer. Dan yang terakhir adalah analisis. Analisis adalah orang yang bertugas menyusun analisis dan desain sebuah sistem pembuatan program. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.